Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semuanya sehat ya, beserta keluarga? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk yang kemarin gimana? Ada kesulitan tidak kaitan perulangan sama counter? Ada kesulitan tidak? Belum ada ya. Oke, saya review. Saya review kaitan materi kemarin ya. Sebentar. Saya review dulu, nanti saya tambahkan tentang namanya akumulator. Ya, saya review dulu. Baik, sudah tampil lembar kerja saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sebentar. Videonya saya matikan dulu, agak berat ini misalnya. Kemarin sudah saya kasih materi tentang apa namanya perulangan, ya perulangan. Oke, jadi perulangan. Saya kecilkan, tidak terlalu lebar. Baik, perulangan itu adalah apa namanya proses yang diulang-ulang ya. Perulangan itu proses yang diulang-ulang. Seperti halnya pada kehidupan sehari-hari kita pasti ada proses yang diulang-ulang. Jadi seperti kegiatan kita, aktivitas makan kita sehari itu ada perulangan 3 kali lah minimal ya kalau makan besar. Kemudian aktivitas perulangan dalam 1 bulan misalkan ya, 1 bulan nanti ada misalkan Anda ada kegiatan apa namanya kuliah berapa kali seperti itu. Itu adalah aktivitas yang berulang-ulang. Jadi konsepnya adalah dari aktivitas tadi ya. Nah, kaitan perulangan yang bisa kita gunakan atau ini ada contohnya dulu ya. Kesempatan kali ini kemarin nah, ini saya geser dulu. Oke. Ini ada contoh. Jadi di sini ada masukkan kalimat, kemudian perulangannya sebanyak berapa ya. Artinya apa? Nanti dari program yang di depan Anda yang sudah kalian kerjakan kemarin, yang akan diulang adalah tulisan yang dimasukkan. Ya, ini masukkan kalimat. Misalkan di sini ada selamat datang di Semarang, kemudian perulangannya sebanyak 5, maka tulisan ini harapannya diulang sebanyak 5 ya. Kemudian algoritmanya adalah mulai seperti itu, kemudian masukkan kalimat, kemudian masukkan banyaknya perulangan, lalu ada n sama dengan 1 ya. Boleh menggunakan n, boleh menggunakan a, boleh seperti itu ya. Jadi N ataupun A atau Anda menggunakan B atau C dan lain-lain atau kalimat lain, ulang gitu enggak apa-apa, enggak masalah. Itu dinamakan N ini, variabel N ini dinamakan variabel counter, ya counter. Jadi counter itu apa namanya variabel untuk menampung perulangan yang nilainya sama, perulangan yang nilainya sama. Jadi di sini setelah N kita kasih nilai 1, lalu ada pertanyaan, apakah
N ini maksudnya ya, apakah N ini lebih kecil daripada 5, lebih kecil sama dengan 5? Jika iya, maka cetak kalimat. Ya, artinya selama N ini penambahannya belum sampai dengan menyentuh nilai angka 5, total N-nya, maka akan dicetak kalimat, kemudian nilai N ini bertambah 1. Ya. Mengapa nilai N bertambah 1? Supaya ada perubahan, ada perulangan yang nantinya bakal nilai N-nya adalah menyentuh angka 5. Ya. N sama dengan N plus 1. Nah, ini dalam perulangan nilai N selalu bertambah 1 ya. N selalu bertambah 1. Nah, inilah yang dinamakan counter. Counter itu penambahan bisa atau pengurangan yang nilainya tetap, dengan nilai tetap. Contoh counter adalah ketika kalian itu berada di traffic light ya. Itu kan counternya mundur ya. Saya katakan counter mundur karena dari angka besar sampai menyentuh angka 0. Mengapa tidak kalau pada traffic light tidak dibuat counter naik? Nanti kalau counter naik tidak tahu ujungnya. Tidak tahu ujungnya berakhir sampai 60 atau 100, tidak tahu ya. Tapi kalau counter mundur misalkan dari 100 ke 0 pasti berakhirnya ke 0 ya. Tidak mungkin ke minus, tidak mungkin ya. Itu ya, N sama dengan N plus 1. Yang bisa kita garis bawahi adalah ini penambahannya selalu 1, ini namanya counter, seperti itu ya. Counter nilai yang variabel yang ditambah dengan nilai yang sama. Kemudian kembali ke langkah 3. Langkah 3, ini harusnya ada yang salah sedikit ya. Ketika N sudah bertambah 1, kembalinya bukan ke langkah 3, tapi langkah ke 5 ini ya. Kalau ke langkah 3 nanti N-nya 1 lagi ya. Ini harusnya kembali ke langkah 5. Jadi angka 5 dicek lagi. N yang semula 1 sekarang bertambah 1 jadinya 2. N1 plus 1 berarti 2. Apakah ya? Jadi kembali ke ini langkah 5, dicek apakah nilai N yang sekarang 2 itu masih lebih kecil sama dengan 5. Lebih kecil atau sama dengan 5, masih. Berarti 5.1 ini dijalankan. Cetak kalimat, selanjutnya N bertambah 1. Yang sekarang, yang terakhir tadi 2. 2 tambah 1, berarti sekarang 3. Ya. Kembali ke langkah 5 ini ya, ini 5 ya. 5 berarti cek lagi apakah sekarang N3 itu, nilai 3 itu lebih kecil sama dengan 5. Masih ya. Berarti ini masih iya ya, masih terjawab. Maka cetak kalimat ya. Kemudian 3 plus 1, N-nya bertambah 1, 4 sekarang. Kembali ke langkah 5. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Masih lebih kecil ya. Maka ini dijalankan, cetak kalimat. Kemudian N-nya bertambah 1, sekarang N-nya 5. Ya, kembali ke langkah 5 ini. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Masih. Nah, kemudian kembali ke sini. Kemudian N-nya akhirnya bertambah 1 hingga mencapai nilai 6 ya. 5 tambah 1 kan 6. Akhirnya ini tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka ke langkah ini harusnya ke langkah 6. Ada yang salah sedikit. Harusnya ke langkah 6. 6 itu apa? Selesai. Karena nilai N sudah menyentuh angka 5. Seperti itu. Flowchart-nya di sini ada mulai, masukkan kalimat, masukkan banyak perulangan, nilai N1, ini N lebih kecil sama dengan banyak ya. Banyak ya, ini maksudnya banyak adalah banyaknya perulangan. Nah, variabel banyak perulangan. Apakah N lebih kecil? Harusnya lebih kecil sama dengan nilai banyak. Banyak itu maksudnya mereferensikan dari banyaknya perulangan. Apakah N lebih kecil sama dengan banyak? Misal banyak tadi diisi jumlah perulangan 5, berarti apakah N lebih kecil sama dengan 5? Kalau iya, cetak kalimat, kemudian N plus 1, muter lagi ke sini.
N plus 1 berarti sekarang 2. Cek lagi apakah 2 lebih kecil sama dengan banyak, di mana banyak tadi 5 ya. Kalau masih berarti muter terus sampai hingga N-nya ini tidak memenuhi ketentuan ini ya, sampai dengan lebih besar. Kalau lebih besar berarti selesai. Itu prosesnya ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kedua, proses perulangan. Oke, saya kasih contoh kedua. Baik, apakah N ya? Jadi jika iya, kemudian N plus 1. Contoh ke ini ya. Ini programnya. Ya. Kalau dalam programnya seperti ini ya kemarin. Nilai N ya, nilai N itu dianggap sebagai variabel yang mewakili banyaknya perulangan. Kemudian ada masukkan kalimat, ini return-nya variabelnya kalimat. Kemudian Anda bisa pakai for. Kalau for ini modelnya simple ya. For A ini sebagai variabel pengulangnya ya. Variabel for-nya ini, variabel penampungnya ya. A itu akan mengulang 1 sampai dengan N, banyaknya perulangan. Jadi di sini A yang bertambah, bukan N yang bertambah, tapi A, variabel A yang mewakili penambahan counternya. Return kalimat, muter lagi sehingga berakhirnya N ini. Ini pakainya for seperti ini. Kalau pakai while modelnya seperti ini, masukkan kalimat, kemudian masukkan banyaknya perulangan, nilai A itu 1. Nilai A dikasih harga awal 1 karena mulainya adalah dari urutan 1. Ya, urutan 1. While apakah A tadi 1 lebih kecil sama dengan N, banyaknya perulangan. Misalkan banyaknya perulangan 5, apakah 1 lebih kecil 5? Iya, berarti yang di antara begin dan N ini akan dilakukan. Ya, ini mencetak kalimat. Kalimatnya apa? Misalkan selamat datang di Semarang. Kemudian nilai A-nya 1, tambah 1 ya. Tadi A-nya 1, A plus 1 berarti 2. Putar lagi ke sini, while ya, dicek lagi apakah 2 lebih kecil sama dengan N, tadi N-nya 5 misalkan. Kalau memenuhi ini diputar terus hingga tidak memenuhi, baru keluar dari looping ini, keluar dari bikin N, yakni ada return ini, penekanan tombol. Itu untuk bikin untuk for dan while ya. Ada kesulitan tidak untuk perulangan kemarin? Untuk contohnya, dicoba yang apa? Tugasnya langsung atau contoh dipraktekkan? Walaupun yang dikumpulkan hanya tugas. Contoh juga dipraktekkan, Pak. Dipraktekkan ya. Ya, terima kasih. Coba kita ke... Nah, kalau menggunakan while, kalau dalam for tidak perlu variabel A. Nah, ini. Ini adalah kita menggunakan while, tapi bukan... Bisa waktu. Ya, sesuai dengan jawaban dari ada data lagi. Tidak. Nah, kalau tidak, maka... Kalau yang ini adalah, kalau tadi perulangannya bergantung pada banyaknya data. Sekarang ini perulangannya bergantung pada jawaban ada data lagi atau tidak ya. Kalau ya, dijawab ya berarti muter ngulang lagi seperti itu. Jadi masukkan data ke 1 ini, masukkan nama, Jihan, kemudian masukkan umur 18. Ada data lagi tidak? Kalau ya berarti data kedua. Masukkan nama Iqbal misalkan, masukkan umur 17. Ada data lagi tidak? Nah, kalau tidak baru selesai. Polanya sama ya, sebenarnya polanya sama. Masukkan ada data lagi. Seperti ini ya. Jadi yang kita jadikan counter adalah variabel A. Cetak data ke A.
ini A-nya bernilai 1, maka cetak data ke 1. Lalu masukkan nama, masukkan umur, kemudian ada pertanyaan, ada data lagi. Ini variabelnya jawab. Apakah jawab ini harusnya sama dengan ya, sama dengan Y. Ya, jangan bingung ini maksudnya sama dengan. Apakah jawab sama dengan Y? Jika ya, maka A-nya bertambah 1. Kemudian kembali ke langkah, harusnya ke langkah berapa ini? Kalau harusnya ada nyetak data ke, berarti harusnya ke langkah berapa ini? Benar langkah ketiga atau berapa? Ini ada yang tidak sesuai ya. Ini harusnya 3, 4. Langkah 3 ya, langkah 3 itu cetak data ke. Ini saya kurang teliti. Langkah ketiga ya, cetak data ke. Ini 4, 5, 6 ya. Kemudian jika tidak, maka langkah ke berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, selesai harusnya. Seperti itu. Tapi tidak masalah ya, kemarin bisa toh? Walaupun di tutorialnya ada kesalahan ketik sedikit. Untuk Bisa, yang Pak. bisa ya, tidak masalah ya. Oke, saya anggap bisa lah. Anak akuntansi cerdas cerdas. Mari ke atas lagi. Pada waktu ada data baik, lagi. Kalau tidak ada masalah, coba saya lari ke materi utama hari ini, yakni tentang akumulator. Nah, akumulator. Akumulator ya. Terlalu kecil enggak ini tampilan saya. Kecil banget, tidak. Bisa dilihat programnya? Bisa, Pak. Masih bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Tentang akumulator ya. Saya punya data seperti ini. Ini coba saya jalankan dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini ya. Data ke-1 masukkan nilai misalkan 10 ya. Oke, data kedua masukkan nilai misalkan 20. Data ketiga masukkan nilai misalkan 40. Data keempat masukkan nilai misalkan 60 seperti itu ya. Hingga data kelima misalkan nilainya adalah 30. Nah, nanti akan otomatis bisa mencari total nilai 160. Yakni dari nilai data pertama, tambah data kedua, tambah data ketiga, keempat, kelima ya. 160 seperti ini. Nah, ini kita menggunakan konsep yang dinamakan akumulator. Tadi atau pada materi sebelumnya, yang videonya kembali saya putar tadi, kita menggunakan konsep yang namanya counter. Counter itu penambahannya sama. Kalau satu terus, misalkan ditambah dengan 2 ya, penambahan 2 terus, seperti itu ya. Misalkan 5 ya, berarti penambahannya itu nilainya selalu tetap. Ya. Tapi kalau akumulator itu beda dengan counter ya. Kalau akumulator itu penambahan dengan nilai yang bervariatif. Misalkan kalau counter tadi 1 terus, kalau ini bisa diacak seperti 10, 20, 5, dan lain-lain. Itu namanya akumulator. Coba kalian cermati seperti ini. Ya, silahkan dicermati. Ini ada program akumulator 1, variabelnya nilai, kemudian ada total, kemudian ada variabel A ya. Variabel A ini nanti adalah counter. Counter artinya ini nanti akan mencetak urutan data ke. Ya, kalau urutan data kan pasti urut ya, nambahnya satu-satu. Kita gunakan counter. A.2 sama dengan 1 ya. Kemudian ini ada bikin A lebih kecil sama dengan 5 selama di bawah 5
maka ini akan diulang. Jadi nanti di sini pada proses di antara while ini, begin end, nanti akan mencetak data ke A. A ini 1 ya. Kemudian yang kedua ada masukkan nilai. Kemudian ada return nilai, variabelnya nilai. Kemudian ada akumulator. Nah, ini yang saya namakan akumulator. Ya. Total titik 2 sama dengan total plus nilai. Ya, total plus nilai. Mengapa ini saya katakan akumulator? Karena nilai ini inputannya bervariatif. Inputannya bervariatif. Bisa 3, bisa 10, dan lain-lain ya. Artinya di antara perulangan 1 dan lainnya, dari data 1, kedua, ketiga itu, nilainya bervariatif. Itu namanya akumulator ya. Kejadian adalah pada contoh kasus, misalkan nanti pada contoh latihan tentang menghitung total harga. Nah, total harga itu adalah kumpulan dari jumlah harga ya. Misalkan ada jumlah harga itu diperoleh dari harga satuan kali jumlah jual, misalkan ketemu jumlah harga. Nanti ada penjualan lagi, penjualan kedua nanti jumlah harganya juga beda. Nah, itu nanti kita akan memperoleh total harganya itu berapa. Jadi total harga kan dari jumlah harga. Itu nanti contoh akumulator di situ ya. Kembali ke sini, ada nilai. Nilai ini adalah inputan nilai yang kita inputkan. Ada A, itu adalah untuk counter perputaran penampilan urutan data kenya ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada total. Total ini adalah untuk akumulator ya, untuk menampung nilai dari variabel nilai. Hampir sama sebetulnya ya. Kalau ada counter, penambahannya selalu sama. 1, 2, dan mungkin penambahan dengan 3, loncatannya 3 berarti. Kalau ini loncatannya 1. Ini akumulator ya. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau kalian menggunakan while, counter itu harus diberikan inisialisasi. Inisialisasi itu harga awal. Mulainya berapa gitu ya. Ini di sini A mulainya adalah 1. Sedangkan total sebaiknya inisialisasinya harga awalnya adalah 0. Di mana total ini nanti penambahannya berdasarkan nilai ya. Kita inisialisasinya gunakan 0 ya. Jadi pertama nilai total itu 0. Kemudian setelah menerima inputan data nilai pertama, 0 akan bertambah dengan hasil nilai inputan data pertama. Kemudian ulang lagi. Total sekarang nilainya adalah penambahan 0 dengan nilai pertama. Ulang lagi ada inputan nilai kedua. Total semula berisi nilai pertama ditambahkan nilai kedua. Misalkan nilai pertama 5, jadi total pada perulangan pertama itu 5 ya, nilainya 5. Ulang lagi ada nilai data kedua 10. Kemudian ini ditambahkan 5 plus 10 jadi 15. Ulang lagi data ketiga, itu nilainya 25. Terakhir total tadi 15 tambah 25, 40. Ulang lagi data selanjutnya ya, data keempat atau berapa, inputannya 50. Nah, tadi terakhir total 40, tambah 50 jadi total 90. Nah, ini cetak nilai total, mengapa di bagian luar while, ini kan di dalam while ya, cetak total nilai ini mengapa di bagian luar while? Karena apa? Karena ini akan mencetak hasil total keseluruhan. Setelah kita tambahkan dengan nilai tadi ya, serat berulang, setelah perulangnya selesai,
kita cetak di luarnya, ya. Kita cetak di luarnya. Kita cetak di luarnya. Coba apa yang terjadi misalkan ini saya cetak di dalamnya ya, misalkan saya pindah ke sini misalkan ya. Seperti apa hasilnya coba? Kalau cetak di dalam seperti ini hasilnya, cetak di luar well ya, hasilnya seperti ini. Kalau di dalam seperti apa? Coba. Oke. Oke, seperti ini ya. Misalkan pertama 10. Nah, berarti total nilai 10. Misalkan saya isi 20, total nilai 30. Nah, ini bertahap kali ini ya. Misalkan 50, berarti total nilai 80. Jadi, kalau kita taruh di dalam while, berarti akan mencetak nilai total setiap perulangan. Ya, kalau yang saya tempatkan di luar seperti ini, maka akan mencetak hasil akhirnya. Nah, seperti ini. Baik, itu akumulator, bisa dipahami untuk akumulator? Bisa, Pak. Bisa ya, tidak ada masalah. Baik, misalkan demikian, saya kembangkan misalkan ya. Saya kembangkan ke seperti ini misalkan. Ini saya copy sebentar. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Misalkan di dalam perulangan itu ada masukkan nama barang, misalkan. Kemudian nama barang berarti nama BRG misalkan ya, berarti nama barang itu tipenya string ya. Oke. Kemudian yang kedua ada ya nama barang, kemudian masukkan harga satuan. Nah, misalkan harga satuan HRG SAT gitu ya, misalkan. Kemudian ada yang ketiga adalah jumlah. Nah, jumlah barang. Oke, di sini DML BRG. Oke. Kemudian right ini tambahkan dulu misalkan ya jumlah harga. Nah, jumlah harga, jumlah HRG ini diperoleh dari RG SAT kali dari ini buat saya usah ini beberapa tombol. Oke, HRG SAT dikalikan dengan JML BRG. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada total, bukan total harga ya, jumlah harga. Nah, jumlah harga ini menerima dari variabel JML HRG. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kan ada ini kita menggunakan beberapa akumulator ya. Jadi prosesnya nanti ada nama barang, harga satuan, jumlah barang, jumlah harga, rumusnya ini. Kemudian nanti di akhir itu
Anda akan merekap, misalkan ya, saya butuh merekap total total harga satuan. Nah, total harga satuan itu harga satuan dari barang perulangan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Berarti nanti harapannya seperti ini. Ya. Total harga satuan. Nah, total harga satuan. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua ada total apa setelah harga satuan apa? Jumlah barang ya. Total jumlah barang yang dijual, misalkan jumlah barang. Oke. Kemudian yang ketiga adalah total jumlah harga. Nah, oke, seperti ini ya. Untuk mengetahui ini, total harga satuan, total jumlah barang, total jumlah harga, kita berarti ada 3 akumulator yang kita butuhkan. Misalkan nama barang sudah tadi ya, harga satuan tambahkan sini, harga sat, kemudian jumlah BRG, kemudian jumlah HRG seperti ini ya, ini sudah ada semua. Kemudian totalnya saya sendirikan saja ya. Oke. Total yang pertama misalkan total HRG sat. Nah, kemudian yang kedua ada total jumlah barang. Nah, misalkan gini ya. Yang ketiga ada total jumlah HRG. Nah, tipenya kita buat integer aja, enggak apa-apa, angkanya kecil-kecil aja. Oke, seperti ini. Kita akan butuh 3 akumulator ya untuk merekap total harga satuan, total jumlah barang, total jumlah harga. Nah, maka di sini juga harus ada inisialisasi untuk nilai akumulator, untuk variabel akumulator. Yang pertama, total HRG sat. Nah, harga satuan. Kemudian yang kedua, total JML, BRG, 0 semua ya. Kemudian yang ketiga, total jumlah harga. Oke, seperti ini ya. Ini inisialisasi dulu jangan lupa ya. Kemudian di sini tambahkan yang pertama apa itu? Total harga satuan. Total harga satuan saya taruh sini. Berarti total harga satuan seperti ini ya. Total harga satuan titik 2 sama dengan total harga satuan plus ya. Ditambahkan pakai plus. Ini plus apa kira-kira? Total HRG sat kira-kira ditambahkan apa ini? Untuk merekap total untuk total harga satuan, berarti ini akan ditambahkan variabel apa kira-kira Mbak Mas? Apa ini kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Ini kira-kira ditambahkan apa? Ditambahkan dengan HRG sat ya, karena kan kita akan melakukan total harga sat. Kemudian total HRG yang kedua apa? Jumlah BRG ya. Nah, JML BRG. Titik 2 sama dengan ini total jumlah BRG ditambahkan dengan apa ini? Jumlah barang ya. Oke, tambahkan di sini. Oke, titik koma.
Kemudian yang terakhir total apa ini? Jumlah harga total JML HRG. JML HRG. Oke, seperti ini. Ini ditambahkan. Ini kita tambahkan dengan variabel jumlah HRG. Ini ya. Seperti ini ya. Ada 3 akumulator. Nah, ada 3 akumulator. Saya agak jorokkan ini biar menjorokkan ke kanan. Di sini berarti yang dicetak adalah total harga satuan yang ini. Kemudian total jumlah harga yang ini. Lalu total jumlah barang tadi ya. Ini total jumlah harga yang di sini. Coba saya jalankan dulu. Coba ada kesalahan tidak. Run, compile. Nah, ini ada kesalahan penulisan A-nya ya. A-nya bentar. Oh, itu kurang titik koma. Nah, ini bentar, plus ya ini, plus. Nah, ini nilai. Lokal variabel nilai not use. Nilai ini tidak terpakai, maka ini dihilangkan aja. Oke, compile. Nah, bisa. Oke, run. Oke, seperti ini. Misalkan nama barang BRG1, harga satuan misalkan 10, 100, kemudian jumlah barang 5, ya. Ini jumlah harga 500 ya. Ini data ke satunya harusnya ke bawah. Coba. Data ke satu harusnya ke bawah. Sebentar. Kurang LN. Peraturan itu garis ganti baris ya. Oke, ini BRG1, harga satuan 100, misalkan jumlah barang 15, harga barang kedua, harga barang 300, misalkan jumlah barang 6, maaf, salah, ada yang salah, saya ulangi. Bentar. Oke, nama barang BRG1, harga satuan 100, jumlah barang 5 misalkan, kemudian nama barang kedua BRG2 misalkan, harga satuan 300, jumlah barang 3 seperti ini. Benar ini ya, ini jumlah harga adalah harga satuan kali jumlah barang, harga satuan kali jumlah barang. Ini BRG3, kemudian harga satuan 400 misalkan, jumlah barang 2. Nah, nama barang keempat BRG4, harga satuan 500, jumlah barang 5 misalkan. Nah, ini ya. Oke, masih ada satu. Misalkan 600, kemudian harga satuan 3. Nah, harga 3 ya, salah ini enggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, ini akan bisa, di bawahnya akan bisa merekap total harga satuan. Total harga satuan itu, ini ya berarti 100 ditambah 300
ditambah 400 ya kan 800 tambah 500 berarti 1.300 tambah 3 ini 1.303. Total jumlah barang 5 tambah 3 8 tambah 2 10 tambah 5 15 tambah 4 19. Total jumlah harga 500 ya tambah 900 ditambah 800 tambah 2.500 tambah 12 harganya jadinya sekian. Oke, itu tadi akumulator. Monggo dipahami, kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Monggo, ada yang ditanyakan tidak? Sambil dipahami, kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Mas Febri Gilang, gimana? Bisa dipahami, Mas? Insya Allah bisa, Pak. Masih bisa ya. Oke, Mbak Marin Musdalifah, bisa dipahami, Mbak? Bisa, Pak. Masih muda ya. Mbak Ira Maulidia, gimana? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lainnya gimana? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, Bisa, oke. Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu barangkali? Pak, izin bertanya, untuk Monggo. absennya bagaimana ya, Pak? Ya, sebentar, nanti saya pasang, nggak usah khawatir absennya. Yang lain silahkan, ada yang ditanyakan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau enggak ada, silahkan contoh-contoh yang saya berikan tadi, ya nanti silahkan Anda praktekkan. Ya itu kan sudah saya praktekkan toh, dicontoh aja hasilnya seperti apa, yang penting paham. Kemudian minggu depan saya kasih permasalahan kaitan perulangan, counter, sama akumulator. Jadi nanti praktekkan yang ini, ya. Praktekkan yang akumulator ini, ada 3 akumulator, sama yang tadi ya. Sama yang tadi ya. Coba nanti videonya saya pasang lagi. Saya cantumkan kalau sudah saya ambil dari Google. Sebentar, yang satu tadi harus membuka ulang. Ini akumulator. Ini nanti Anda praktekkan saja, saya yakin sudah paham, biar lebih paham intinya ya. Kemudian video akumulator 1, nah ini juga dipraktekkan ya. Ada 2 akumulator, silahkan nanti dipraktekkan. Oke, gitu dulu ya untuk pertemuan ini, nggak usah panjang lebar. Satu yang perlu digarisbawahi adalah materi hari ini tentang akumulator. Sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua ya? Kalau tidak ada, nanti setelah ini saya akhiri, saya
cantumkan absennya bisa segera absen. Gitu dulu dari saya. Gimana Mbak Fania? Ada pertanyaan? Enggak, Pak, aku pencet. Enggak apa-apa ya. Oke, baik. Bisa ditampilkan dulu untuk videonya, untuk screenshot bukti kehadiran. Monggo yang aktif silahkan diaktifkan videonya, saya screenshot dulu. Oke, tidak apa-apa, beberapa perwakilan saja. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Betul subuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya.